Halo teman-teman, senang dapat bertemu kembali dengan kalian. Saya di sini ingin membahas dua prosesor, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Sebelum masuk ke bahasan, perkenalkan kembali nama saya Daniel Pustranto dengan nomor NIM 220512140026. Saya dari kelas Sistem Informasi AA angkatan 2022 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan zaman dan persaingan globalisasi yang terjadi. Perkembangan zaman dan persaingan globalisasi mengharuskan setiap individu dan kelompok untuk menjadi kreatif dan memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan roda kehidupannya. Terutama semakin majunya perkembangan teknologi informasi seperti multimedia dan alat-alat bantu teknologi yang berkaitan dengan komputer. Hal tersebut sangat membantu dalam proses pembelajaran dan mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan lebih mudah. Misalnya saja alat pembelajaran untuk sub-sub bidang seperti software, hardware, dan brainware. Dalam komputer sendiri juga ada beberapa istilah lain seperti motherboard, VGA, dan prosesor. Motherboard ialah perangkat keras komputer yang fungsinya sebagai media atau tempat untuk menempatkan semua perangkat keras komputer. Dengan kata lain, motherboard sebagai sirkuit utama di mana semua komponen pendukung komputer akan dihubungkan. Lalu VGA atau Video Graphic Adapter ialah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penerjemah tampilan ke layar monitor. Lalu, sedangkan prosesor sendiri merupakan sebuah chip yang berupa integrated circuit yang mengontrol seluruh sistem komputer yang digunakan sebagai pusat atau otak dari segala kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input maupun output. Prosesor sendiri dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, ada CPU, Control Unit, ada MU, dan atau Memory Unit. Masing-masing bagian prosesor memiliki tugas masing-masing sesuai dengan namanya. Prosesor untuk saat ini memiliki banyak merek, namun yang sering dibicarakan di Indonesia hanyalah 2, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Selain 2 merek di atas, masih banyak merek lain yang dikenal di pasaran. Ada Cyrix dari IA, IBM, PowerPC, dan IDT, dan Apple. Saat ini saya ingin membandingkan apa saja sih perbedaan dari prosesor Intel dan prosesor AMD. Mari kita lihat perbedaan antara kedua prosesor tersebut, mulai dari suhu prosesor, kualitas grafik, kemampuan multimedia, kompatibilitas dengan perangkat lain, kecepatan, harga, hingga sensitivitas terhadap virus. Kita mulai dari mengenal apa dan siapa itu Intel. Intel Corporation merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Perusahaan ini berpusat di Amerika Serikat yang juga membuat kartu jaringan, chip santapan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, terutama AMIMS. Perusahaan ini sudah mulai mengisi industri teknologi prosesor sejak tahun 1971 dan masih eksis hingga saat ini, bahkan menjadi sangat populer. Intel mengembangkan prosesor pertamanya yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom dan disebut sebagai mikroprosesor karena ukurannya yang sangat kecil. Hingga saat ini terdapat 32 jenis prosesor Intel sejak 1971 sampai sekarang, mencakup X series, X series, P series,
dan U series. Lalu bagaimana sih suhu prosesor yang dimiliki Intel? Suhu prosesor yang dimiliki Intel memiliki keunggulan dibandingkan prosesor lainnya. Karena suhu prosesor yang dikenal dengan TDP atau Thermal Design Point memang sudah lama menjadi kebanggaan Intel sendiri. TDP sendiri merupakan kekuatan maksimum yang seharusnya menjadi desain sistem. Hal ini memastikan operasi untuk mempublikasikan spesifikasi di bawah beban kerja teoritas maksimum. TDP bukanlah jumlah panas yang tersebar yang dapat dihasilkan CPU, melainkan jumlah panas maksimum yang akan dihasilkan saat menjalankan aplikasi nyata. Hal ini memastikan komputer bisa menangani semua aplikasi dasar tanpa melebihi selubung thermal. Lalu kualitas grafik yang dimiliki Intel dikenal dengan grafik terintegrasi milik mereka seperti Intel UXD Graphics dan Iris Xe Graphics yang lebih berfokus pada tugas sehari-hari, namun kurang mampu untuk game berat dan tugas-tugas grafis berat. Perlu dicatat juga bahwa keputusan memilih grafis tergantung pada kebutuhan pengguna. Jika pengguna membutuhkan grafik untuk tugas sehari-hari, grafik Intel dapat menjadi pilihan yang baik karena mereka biasanya terintegrasi di dalam prosesor sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. Lanjut ke kemampuan multimedia Intel. Intel masih unggul dalam bagian multimedia karena gambar yang ditampilkan dalam Intel selalu memiliki hasil lebih tajam dan lebih jelas daripada AMD. Intel sendiri memiliki teknologi Quick Sense Video yang memungkinkan encoding dan decoding video dengan cepat dan efisien. Intel juga memiliki teknologi Clear Video HD yang meningkatkan kualitas gambar dan video pada layar. Selain itu, Intel juga memiliki fitur Dolby Vision yang memungkinkan pemutaran konten HDR dengan kualitas gambar yang lebih baik dan detail yang lebih jelas. Terakhir, Intel memberikan Intel Iris Xe Graphics yang menawarkan performa grafis yang lebih baik dan mendukung teknologi ray tracing. Lalu yang keempat ada kompatibilitas dengan perangkat lain. Intel generasi terbaru memerlukan motherboard dengan soket LGA dan chipset seri 400 atau seri 500. Kemudian kartu grafis Intel dan AMD umumnya dapat digunakan dengan motherboard yang mendukung PCIe slot. Namun, beberapa kartu grafis tertentu memerlukan daya tambahan dan pendingin yang memadai, sehingga pengguna harus memastikan motherboard yang dipilih memiliki port PCIe dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kartu grafis tersebut. Intel dan AMD mendukung berbagai jenis RAM. Namun kecepatan RAM yang dapat digunakan bergantung pada motherboard itu sendiri. Prosesor Intel generasi terbaru mendukung RAM dengan kecepatan hingga 2933 MHz. Untuk storage sendiri, Intel memiliki Intel Optane Memory yang menggabungkan kecepatan memori dan kecepatan storage untuk meningkatkan kinerja sistem. Optane Memory menggabungkan teknologi 3D X-Point dengan kapasitas yang relatif kecil yang digunakan sebagai cache untuk akses data secara cepat dan efisien. Lalu bagaimana dengan kecepatan prosesor yang dimiliki Intel? Intel memiliki keunggulan dalam clock speed yang tinggi pada prosesor mereka yang dapat memberikan keunggulan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan clock yang tinggi. Namun kembali ke pengguna, bahwa kecepatan sebuah prosesor dapat bervariasi tergantung pada jenis dan model prosesor yang akan digunakan. Lalu bagaimana dengan segi harga? Segi harga yang dimiliki Intel seringkali memiliki harga yang lebih mahal daripada AMD karena fokus mereka pada sebuah produk dengan performa yang tinggi serta kualitas yang selalu konsisten. Selain itu, Intel juga memiliki banyak sumber daya untuk pengembangan dan penelitian teknologi terbaru yang dapat menghasilkan produk yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi.
Intel juga lebih dikenal dengan pemasaran dan brand recognition-nya mereka yang lebih kuat dibandingkan dengan AMD. Hal itu juga mempengaruhi harga produk mereka. Produk Intel seringkali dianggap sebagai produk premium dan terkemuka di pasar, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari prosesor yang lainnya. Bagaimana dengan sensitivitas virus yang dimiliki Intel? Intel memiliki lebih banyak sumber daya dan anggaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi keamanan baru. Intel sendiri memiliki teknologi Intel Security Assist dan Intel Software Guard Extension yang dirancang untuk membantu melindungi sistem dari serangan virus dan malware. Intel Security Assist ialah sebuah fitur yang membantu melindungi sistem dari serangan malware dengan memonitori status keamanan sistem serta memberikan peringatan jika terdeteksi adanya ancaman masuk. Sementara Intel Software Guard Extension merupakan sebuah fitur yang dirancang dengan tujuan memberikan lingkungan yang terisolasi dengan aman di dalam sistem, sehingga dapat melindungi data dari ancaman yang muncul dari luar lingkungan tersebut. Lalu kita lanjut dengan AMD atau Advanced Micro Device. AMD merupakan sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu, IC, serta prosesor yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. AMD berhasil mengakuisisi perusahaan grafis terkenal di Amerika bernama IDE Technology, serta ini menyediakan prosesor x86 kompatibel, prosesor terbesar kedua. AMD juga sepopuler Intel dan produknya sudah dikenal banyak orang. AMD diproduksi pada tahun 1980-an dan jauh lebih baru daripada Intel. Dapat dikatakan Intel sudah memiliki nama terlebih dahulu dibandingkan AMD. Di masa perjalanan hingga sekarang, AMD telah mengalami banyak jatuh bangun karena citranya yang cepat panas dan mengalami penurunan sedikit demi sedikit karena AMD cenderung underrated dibandingkan Intel. Namun untuk performanya tidak kalah bagus dengan Intel. Lalu bagaimana dengan suhu prosesor yang dimiliki AMD? AMD sudah sering dicap sebagai prosesor yang cepat panas. Jelas di sini Intel memiliki keunggulan yang sangat jauh. Meskipun demikian, sejak AMD mengeluarkan seri Ryzen, cepat panas ini mulai memudar. Meskipun sebelum sebaik Intel dengan i-Core i3, i5, i7, i9, i12 hingga i13 yang masih menjadi primadona. Inilah yang membuat perbedaan AMD dan Intel lebih mencolok. Suhu operasi ideal AMD berkisar 60 Celcius dan Intel berkisar 50 Celcius, dan AMD memiliki IPC atau Interaction Per Clock yang lebih rendah daripada Intel. Namun kembali lagi, dengan penggunaan komputasi berat, program yang sedang dijalankan, overclock untuk bermain game dan fan yang terdapat pada laptop atau komputer itu, secara general prosesor AMD lebih cepat panas daripada dengan Intel. Lalu bagaimana dengan kualitas grafik yang dimiliki oleh prosesor AMD? Dalam segi grafis, AMD dapat mengalahkan Intel dengan merilis prosesor Radeon RX 6000 dan Radeon 7 yang dimiliki AMD yang menawarkan performa tinggi serta didukung dengan teknologi ray tracing dan DirectX 12 Ultimate. Kualitas grafis yang ditampilkan oleh AMD terlihat sangat keren. Meskipun harus menantang dengan prosesor yang cepat panas, secara umum grafis AMD cenderung lebih baik dan high performa dalam fitur sehingga dibandingkan dengan grafis Intel, karena pengguna bisa menggunakan performa yang lebih tinggi seperti untuk bermain game, rendering video, dan cocok untuk menjalankan komputasi berat serta menjalankan beberapa program secara bersamaan. Kemampuan multimedia AMD memiliki teknologi AVA atau Accelerated Video Encoding yang memungkinkan encoding video dengan cepat dan efisien.
AMD juga memiliki teknologi FreeSync yang memungkinkan sinkronasi antara output grafis dan refresh rate monitor sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus. Kemudian AMD juga menyediakan fitur Dolby Atmos yang mendukung teknologi Dolby Atmos yang memungkinkan suara 3D yang lebih imersif dan realistis. Terakhir, AMD juga menyediakan Radeon software yang dikembangkan AMD dengan tujuan menyediakan pengaturan yang lebih mudah, fitur game yang lebih baik, dan pengalaman multimedia yang lebih baik. Kompatibilitas dengan perangkat lain. AMD dengan prosesor terbarunya yaitu Ryzen memerlukan motherboard dengan chipset seri 500 serta menggunakan soket AM4. Kartu grafis Intel dan AMD tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kompatibilitas. Namun dipastikan untuk menggunakan motherboard yang mendukung PCIe Gen 4 untuk mendapatkan performa yang optimal. Pastikan juga sumber daya yang digunakan cukup untuk menghubungkan dan menjalankan kartu grafis ke AMD, karena beberapa model tertentu memerlukan daya tambahan dan pendingin yang memadai. Prosesor AMD Ryzen generasi terbarunya mendukung RAM dengan kecepatan 3600 MHz serta bergantung dengan motherboard yang digunakan. Misalnya chipset AMD X570 dapat mendukung kecepatan RAM DDR4 sehingga 4800 MHz. AMD memiliki teknologi terbarunya itu AMD Store MI yang menggabungkan kecepatan SSD dengan kapasitas XD HDD untuk memberikan kinerja penyimpanan yang cepat dan efisien. Store MI memungkinkan pengguna untuk menggunakan SSD dan HDD menjadi satu volume penyimpanan dan memindahkan data yang sering digunakan ke SSD untuk meningkatkan kinerja. Kecepatan prosesor yang dimiliki AMD memiliki kecepatan yang bervariasi tergantung jenis dan model prosesor yang digunakan. AMD sendiri memiliki keunggulan dalam jumlah core dan threads yang lebih banyak, dan hal itu bertujuan untuk memberikan keunggulan dalam aplikasi yang membutuhkan pengelolaan paralel. Sing lain itu, kecepatan prosesor yang dapat variasi tergantung pada jenis dan model prosesor yang digunakan, serta faktor lain seperti arsitektur, cache, dan kecepatan RAM. Lalu membahas harga. Dari segi biaya, AMD menang telak untuk memiliki harga yang low budget namun dengan produk yang lebih terjangkau dan performa yang kompetitif dan kualitas yang baik sekali. Mereka produksi produk dari level pemula hingga expert sehingga konsumen dapat memilih produk mereka yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki. Lalu bagaimana dengan sensitivitas virus yang dimiliki AMD? AMD juga memiliki fitur keamanan pada prosesornya seperti AMD Memory Guard yang dapat melindungi data sensitif dari serangan virus dan malware sehingga memperkuat kontrol memori. AMD Memory Guard juga memanfaatkan teknologi SME atau Secure Memory Encryption dan SIV atau Secure Encrypted Virtualization untuk melindungi data di dalam sistem, bahkan jika memori telah terinfeksi oleh virus dan malware. AMD juga membuat sebuah fitur bernama EFI atau Enhanced Virus Protection yang memungkinkan pengguna untuk melindungi komputer mereka dari serangan virus. Fitur ini bekerja dengan cara memeriksa setiap instruksi yang akan dijalankan oleh prosesor dan memeriksa instruksi tersebut apakah berasal dari memori yang valid atau bukan. Jika berasal memori yang tidak valid, prosesor akan menolak untuk menjalankan. EVP juga melindungi sistem dari serangan buffer overflow dan serangan malware lainnya. Dan dapat kita simpulkan perbedaan antara kedua prosesor Intel dan prosesor AMD. Prosesor Intel memiliki suhu cenderung lebih dingin, sedangkan prosesor AMD memiliki suhu yang cenderung lebih panas. Lalu untuk kualitas grafik, prosesor
Intel memiliki kualitas grafik menggunakan Intel UXD grafik dan Iris Xe grafik yang lebih fokus pada tugas-tugas sehari-hari, namun kurang mampu untuk game berat dan tugas-tugas grafik yang berat. Lalu sedangkan prosesor AMD dengan merilis prosesor Radeon RX 6000 dan Radeon 7 milik AMD serta teknologi ray tracing dan DirectX 12 Ultimate untuk performa yang lebih tinggi seperti bermain game atau rendering video dan untuk menjalankan komputasi berat serta menjalankan beberapa program secara bersamaan. Lalu untuk kemampuan multimedia, prosesor Intel sendiri memiliki teknologi Quick Sense Video yang memungkinkan encoding dan decoding video dengan cepat dan efisien. Dibandingkan dengan prosesor AMD juga memiliki teknologi FreeSense yang memungkinkan sinkronasi antara output dan grafis dan refresh rate monitor sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus. Untuk kompatibilitas dengan perangkat lain, prosesor Intel umumnya kompatibel dengan banyak perangkat keras dan perangkat lunak, sedangkan prosesor AMD umumnya lebih terbuka dan fleksibel dalam kompatibilitas. Ya, keduanya kompatibilitas dengan perangkat lain tuh hampir sama. Untuk kecepatan prosesor yang dimiliki oleh Intel lebih cepat dan efisien serta memiliki clock speed yang tinggi. Lalu untuk prosesor AMD memiliki jumlah core dan threads yang lebih banyak, namun untuk kecepatan jelas lebih unggul prosesor Intel. Untuk harga, prosesor Intel memiliki harga yang lebih mahal daripada prosesor AMD. Lalu untuk sensitivitas virus, prosesor Intel memiliki fitur keamanan Intel Security Assist dan Intel Software Guard Extension yang lebih sedikit daripada prosesor AMD yang memiliki fitur lebih banyak daripada Intel, yaitu ada fitur keamanan Secure Memory Encryption, Exchange Virus Protection, dan Secure Encrypted Virtualization. Jadi untuk sensitivitas virus, AMD lebih unggul dikarenakan banyaknya fitur keamanan di dalamnya. Sekian dari saya yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video saya, dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya dan Esen Pustranto izin undur diri. Terima kasih semuanya.